Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Bapak dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, pembahasan kita adalah materi bab 4, yaitu tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini merupakan bab terakhir ya di materi semester 1. Di dalam bab 4 ada beberapa subbab yang menjadi pembahasan kita. Subbab pertama yaitu tentang profil Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua adalah terpilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Lalu yang ketiga adalah peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir adalah prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi ada 4 subbab yang menjadi pembahasan kita di bab 4 ini. Baik, subbab yang pertama adalah profil Ali bin Abi Thalib. Siapakah Ali bin Abi Thalib? Dia memiliki nama lengkap Ali bin Abi Thalib. Lahir pada tanggal 15 September tahun 601 Masehi, bertepatan tanggal 13 Rajab tahun 21 sebelum Hijriah. Lahir di kota Mekah, yaitu kota yang ada di Jazirah Arab. Ayahnya bernama Abu Thalib bin Abdul Muttalib, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Asad. Beliau berasal dari suku Bani Hashim, salah satu suku terhormat yang ada di kalangan masyarakat Quraisy Mekah. Ali berkuasa dari tanggal 20 Juni 656 Masehi sampai 29 Januari tahun 661 Masehi. Atau jika dihitung, kekuasaan Ali berlangsung selama 4 tahun, 223 hari, digenapkan 5 tahun. Pendahulu Ali adalah Utsman bin Affan. Jadi Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah untuk menggantikan Khalifah Utsman bin Affan yang wafat. Ketika Ali wafat, maka yang melanjutkannya adalah putranya yang bernama Hasan bin Ali. Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 29 Januari 661 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah, ketika usianya 59 tahun. Beliau wafat di kota Kufah. Kemudian beliau dimakamkan di Masjid Imam Ali yang ada di kota Najaf. Kelahiran dan kehidupan Ali bin Abi Thalib. Ali dilahirkan di kota Mekah, di daerah Hijaz, Jazirah Arab, yaitu pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya masa kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu sekitar tahun 601 Masehi. Usia Ali terhadap Nabi Muhammad menurut riwayat yang masyhur berbeda selama 30 tahun. Ya, jadi selisih usianya 30 tahun. Ali bernama asli Asad bin Abu Thalib. Bapaknya, yaitu Abu Thalib, adalah salah seorang paman Nabi Muhammad SAW. Asad memiliki arti singa dengan harapan Ali bisa menjadi penerus yang dapat menjadi tokoh yang pemberani dan disegani di antara kalangan masyarakat Quraisy Mekah. Setelah mengetahui anaknya yang baru lahir diberi nama Asad, maka Abu Thalib pun lebih suka memanggilnya dengan nama Ali, yang berarti tinggi, dengan harapan kelak Ali memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali dilahirkan dari ibu yang bernama Fatimah binti Asad, di mana Asad merupakan putra dari Hashim, sehingga menjadikan Ali merupakan keturunan Hashim, baik dari silsilah bapaknya maupun dari silsilah ibunya. Kita bisa lihat di bagian silsilah ini. Abdul Manaf memiliki putra bernama Hashim. Hashim memiliki putra bernama Abdul Muttalib dan Asad. Abdul Muttalib
memiliki putra bernama Abdullah dan Abu Thalib, sedangkan Asad memiliki putri bernama Fatimah. Abu Thalib dan Fatimah menikah, kemudian lahirlah Ali bin Abu Thalib. Sedangkan dari Abdullah menikah dengan Siti Aminah, kemudian lahirlah Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad dengan Ali itu adalah saudara sepupu. Kelahiran Ali bin Abi Thalib banyak memberi hiburan bagi Nabi Muhammad karena beliau tidak mempunyai anak laki-laki. Mengingat anak laki-laki Nabi itu semuanya wafat ketika masih kecil. Kondisi yang sudah uzur dan fakirnya keluarga Abu Thalib memberi kesempatan bagi Nabi Muhammad bersama istri beliau yang bernama Khadijah untuk mengasuh Ali dan menjadikannya sebagai putra angkat. Hal ini sekaligus untuk membalas jasa kepada Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi sejak beliau kecil hingga dewasa, sehingga sedari kecil Ali sudah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Masa remaja Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, riwayat-riwayat lama seperti Ibnu Ishaq, beliau menjelaskan bahwa Ali adalah lelaki pertama yang mempercayai wahyu tersebut, atau Ali adalah orang kedua yang mempercayai atau mengimani Nabi Muhammad setelah Siti Khadijah. Pada saat itu Ali baru berusia 10 tahun. Didikan langsung dari Nabi Muhammad kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam, baik aspek ilmu zahir, eksterior, atau ilmu syariah dan ilmu batin, interior, bahkan ilmu tasawuf, menggembleng Ali dan menjadikan Ali sebagai seorang pemuda yang sangat cerdas, berani, dan bijak. Kehidupan di Mekah sampai hijrah ke Madinah. Ali bersedia tidur di kamar Nabi untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy yang akan menggagalkan rencana hijrah Nabi. Beliau tidur menampakkan kesan Nabi yang sedang tidur, sehingga masuk waktu menjelang pagi, orang-orang kafir Quraisy mengetahui Ali yang tertidur. Orang-orang Quraisy sudah tertinggal 1 malam perjalanan oleh Nabi, yang telah berhasil meloloskan diri dan berangkat ke kota Madinah bersama Abu Bakar. Kehidupan di Madinah. Setelah masa hijrah dan tinggal di Madinah, Ali menikah dengan beberapa wanita. Yang pertama adalah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Dan Ali tidak pernah menikah dengan wanita lain selama Fatimah masih hidup. Baru setelah Fatimah wafat, Ali menikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far dari Bani Hanifah. Kemudian dengan Umamah binti Abul As, cucu Nabi dari putrinya yang bernama Zainab. Kemudian Fatimah binti Hisam, atau disebut Ummul Banin dari Bani Kilab. Laila binti Mas'ud. Kemudian Asma binti Umais, Sahbah binti Robi'ah, Ummu Sa'id binti Urwah, dan terakhir Mahabbah binti Imru'ul Qais. Inilah 9 wanita yang pernah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Julukan Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi Muhammad SAW mencari Ali menantunya, ternyata Ali sedang tidur. Bagian atas pakaiannya tersingkap dan debu mengotori punggungnya. Melihat itu, Nabi Muhammad pun lalu duduk dan membersihkan punggung Ali sambil berkata, "Duduklah, wahai Abu Turab, duduklah." Turab yang berarti debu atau tanah dalam bahasa Arab. Julukan tersebut atau Abu Turab merupakan julukan yang paling disukai oleh Ali bin Abi Thalib. Selain itu, Ali juga dijuluki dengan sebutan Babul Ilmi atau gerbangnya ilmu. Pertempuran yang diikuti oleh Ali bin Abi Thalib pada masa Nabi. Yang pertama, Perang Badar. Beberapa saat setelah menikah, pecahlah Perang Badar, yaitu perang pertama dalam sejarah Islam. Di sini Ali betul-betul menjadi pahlawan di samping Hamzah, pamannya Nabi. Banyaknya orang-orang Quraisy Mekah yang tewas di tangan Ali,
masih dalam perselisihan para sejarawan. Tetapi semua sepakat bahwa Ali menjadi bintang lapangan dalam usianya yang masih sangat muda, yaitu sekitar 25 tahun. Yang kedua adalah Perang Khandaq. Perang Khandaq juga menjadi saksi nyata keberanian Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Ammar bin Abdi Wud. Dengan satu tugasan pedangnya yang bernama Zulfikar, Ammar bin Abdi Wud tewas, terbelah menjadi dua bagian. Yang ketiga adalah Perang Khaybar. Setelah disepakatinya Piagam Madinah yang memuat perjanjian perdamaian antara kaum muslimin dengan bangsa Yahudi, di kemudian hari orang-orang Yahudi mengkhianati perjanjian tersebut, sehingga pecahlah sebuah peperangan melawan orang-orang Yahudi yang bertahan atau bersembunyi di benteng Khaybar, sebuah benteng yang sangat kokoh dan kuat. Dan peperangan ini disebut dengan nama Perang Khaybar. Dalam Perang Khaybar, Ali mampu menghancurkan benteng Khaybar dan berhasil membunuh seorang prajurit musuh yang terkenal gagah berani bernama Marhab, lalu menebasnya dengan sekali pukul hingga terbelah menjadi dua bagian. Peperangan lainnya, hampir semua peperangan diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, kecuali Perang Tabuk. Karena dalam Perang Tabuk, Nabi Muhammad memerintahkan Ali untuk menjaga kota Madinah. Sebab yang kedua adalah proses terpilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam, yang waktu itu wilayah kekuasaannya membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai kota Madinah, mereka tidak mempunyai pilihan lain selain mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Tolha bin Ubaidillah terus memaksa Ali, sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka, menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal oleh umat Islam. Karena khalifah sebelumnya, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Sebagai khalifah keempat yang memerintah selama sekitar 5 tahun, masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib mewarisi keadaan yang kacau yang sudah terjadi sejak masa pemerintahan khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Untuk pertama kalinya terjadi perang saudara antar sesama umat Islam pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yaitu terjadinya perang Jamal. 20.000 pasukan yang dipimpin oleh Ali melawan 30.000 pasukan yang dipimpin oleh Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, dan Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar, yang tidak lain adalah istri Rasulullah SAW. Akhirnya perang tersebut berhasil dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib. Peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang menurut berbagai kalangan waktu itu kurang dapat diselesaikan karena fitnah yang sudah terlanjur meluas. Bahkan peristiwa ini sudah diisyaratkan akan terjadi oleh Nabi Muhammad ketika Nabi masih hidup, dan diperparah lagi oleh hasutan-hasutan para pembangkang yang ada sejak zaman Utsman bin Affan, menyebabkan perpecahan di kalangan kaum muslimin dan menyebabkan terjadinya perang Jamal. Tidak hanya selesai di situ, konflik berkepanjangan terjadi hingga akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pertempuran Siffin yang melemahkan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib juga berawal dari masalah tersebut. Ali bin Abi Thalib, seseorang yang dikenal memiliki kecakapan dalam bidang militer dan strategi perang, beliau mengalami kesulitan dalam membenahi administrasi negara karena kekacauan luar biasa yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib di kota Kufah. Pada tanggal 19 Ramadan
Hijriah atau 27 Januari 661 Masehi, saat sholat di Masjid Agung Kufah, Ali diserang oleh seorang Khawarij atau pembangkang bernama Abdurrahman bin Muljam. Beliau terluka oleh pedang yang sudah diracuni oleh Abdurrahman bin Muljam. Saat itu beliau sedang bersujud ketika sholat subuh. Ali memerintahkan kepada anak-anaknya untuk tidak menyerang orang-orang Khawarij tersebut. Ali bahkan berkata bahwa jika dia selamat, Abdurrahman bin Muljam akan diampuni. Sedangkan jika dia meninggal, maka Abdurrahman bin Muljam hanya akan diberi satu pukulan yang sama sebagai qisas, ya, sebagai hukuman. Terlepas apakah nanti dia akan meninggal karena pukulan itu atau tidak. Ali meninggal dunia 2 hari kemudian, yaitu pada tanggal 29 Januari tahun 661, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Hasan bin Ali memenuhi qisas atau hukuman terhadap Abdurrahman bin Muljam. Beliau memberikan hukuman yang sama kepada Abdurrahman bin Muljam sebagai sanksi atas perbuatannya membunuh Ali bin Abi Thalib. Keluarga, orang tua dan nenek moyang Ali bin Abi Thalib. Ayahnya bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib, sedangkan kakeknya, kakek dari jalur ayahnya, bernama Abdul Muthalib bin Hashim. Neneknya bernama Fatimah binti Amr dari Bani Makhzum. Sedangkan ibunya Ali bernama Fatimah binti Asad. Kakeknya dari jalur ibu bernama Asad binti Hashim. Sedangkan neneknya dari jalur ibu bernama Fatimah binti Qais. Banyak keturunan Ali yang terbunuh atau gugur dalam pertempuran Karbala. Keturunannya yang masih ada saat ini merupakan para keturunan dari Hasan dan Husain, anaknya Fatimah, dan keturunan dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, anaknya Ali dari istrinya bernama Khawlah, dan juga keturunan dari Abbas, anaknya Ali dari istrinya yang bernama Ummul Banin. Ada juga yang keturunan Umar, yaitu anaknya Ali dari istrinya yang bernama Sahba. Keturunan Ali melalui putranya yang bernama Hasan dikenal dengan sebutan Syarif atau Sayyid, yang merupakan gelar kehormatan dalam bahasa Arab. Syarif berarti bangsawan, sedangkan Sayyid artinya adalah tuan. Adapun keturunan Ali melalui putranya yang bernama Husain dikenal dengan sebutan Habib, yang memiliki bentuk jamak habaib, yang merupakan gelar kehormatan yang artinya adalah kesayangan. Sedangkan secara umum, keturunan Ali secara keseluruhan, ya, dari para istri-istrinya yang ada sampai saat ini itu dikenal dengan sebutan Alawiyin atau Alawiyah. Demikianlah pembahasan bab 4 ini, pembahasan bagian 1 tentang profil Khalifah Ali bin Abi Thalib dan terpilihnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi pada pembahasan bagian kedua di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Bapak mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.